Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Eko Aditya. Dan sekarang ini kita akan melakukan atau mempersiapkan lubang tanam untuk tumpang sari di lahan alpukat. Sebenarnya saya sudah lama mau menanam tanaman tumpang sari di lahan alpukat waktu alpukat masih kecil. Tetapi niat tersebut saya urungkan dikarenakan takut ketika pertumbuhan tanaman alpukat akan terganggu oleh pertumbuhan tanaman tumpang sari, terutama dari suplai matahari. Dikarenakan alpukat sangat membutuhkan suplai matahari secara penuh, jadi saya akan melakukan penanaman tanaman tumpang sari ketika alpukat sudah berumur 1 tahun. Jadi ketika alpukat sudah tingginya mencapai 165 cm, saya akan melakukan penanaman tanaman tumpang sari. Sebelumnya ada beberapa pilihan tanaman untuk saya tanami di lahan alpukat ini. Tanaman tumpang sari yang saya pilih waktu itu adalah jambu kristal atau pepaya. Tapi saya sudah melakukan penanaman jambu kristal di lahan lain. Jadi saya putuskan untuk menanam tanaman tumpang sari berupa tanaman pepaya. Nanti saya akan menunjukkan terkait untuk perawatan tanaman jambu kristal yang sudah saya tanami sebelumnya. Nah, di sini di depan ini ada lubang tanam pepaya. Jadi saya tidak melakukan penanaman pepaya dengan jarak yang mepet. Nah, ini jaraknya lumayan yang saya persiapkan. Itu alasan saya membuat jarak yang lumayan antara pepaya dan alpukat, dikarenakan masa panen pepaya ini adalah 3 tahun. Dan setelah 3 tahun pohon alpukat itu pertumbuhannya sudah sangat besar, dan itu akan saling bersinggungan. Jadi ketika misalkan saya membuat lubang tanam di sini dan di sebelah sini sama sebelah sini, misalkan itu akan mengganggu pertumbuhan alpukat itu sendiri. Makanya di antara alpukat yang kiri saya dengan alpukat yang kanan saya hanya mempersiapkan satu baris lubang tanam pepaya. Jadi seperti ini, satu di depan ini juga ada satu. Jadi seperti ini sampai ke ujung. Harapan saya mempersiapkan lubang tanam seperti ini, nanti ketika umur pepaya sudah 3 tahun, sudah selesai masa produktif, dan alpukat sudah berumur 4 tahun, maka pohon alpukat tersebut tidak akan terganggu pertumbuhannya oleh tanaman tumpang sari. Nah, jadi lubang ini baru digali hari ini. Seharusnya saya mempersiapkan lubang ini selama 1 minggu untuk mengeluarkan racun-racun yang ada pada lubang. Tetapi demi menghemat waktu, saya langsung mempersiapkan kohe ayam atau kotoran ayam untuk langsung ditaburkan di lubang tersebut dan didiamkan selama 1 bulan. Jadi tadi saya sudah mempersiapkan kotoran ayam. Ini adalah kotoran ayam yang tadi
baru saya ambil. Di sini ada kurang lebih 20 karung kotoran ayam, dan yang saya gunakan adalah 10 karung kotoran ayam untuk 200 pohon pepaya. Jadi saya tidak menggunakan terlalu banyak kotoran ayam, dikarenakan saya masih bisa menggunakan pemupukan dengan cara lain ketika pepaya tersebut sudah tumbuh. Nah, jadi saya bisa memanfaatkan sisa dari 10 kotoran ayam, 10 karung untuk keperluan lain. Selain menaburkan kotoran ayam, teman-teman juga bisa menaburkan kapur dolomit. Jadi fungsi kapur dolomit itu untuk menurunkan pH tanah, dan lubang ini didiamkan selama 1 bulan sebelum tanaman pepaya ditanam di sini. Untuk ukuran lubang tanamnya sendiri kurang lebih 2 jengkal tangan saya. Saya tidak perlu membuat lubang terlalu besar dikarenakan bibit yang saya siapkan memang masih kecil. Saya tidak akan menunggu bibit tersebut besar dikarenakan kondisi cuaca di sini yang sedang musim hujan dan akan membantu proses penyiraman di sini. Kurang lebih jarak tanamnya 2,5 meter. Jadi ketika sudah besar, antara daun pepaya yang satu dengan yang satunya tidak akan bersentuhan, dan matahari masih tetap bisa menyinari semua daun keseluruhan pepaya. Dikarenakan kunci dari melakukan penanaman apapun itu adalah matahari. Nah, mungkin cukup sekian video pada kali ini. Nanti saya akan menjelaskan lagi ketika pepaya sudah ditanam di lubang tanam ini.